jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Pagar Taman Mangu jebol. Waspada untuk warga Taman Mangu RW 12. Jebol. Banjir akibat hujan deras kemarin masih menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta dan Tangerang. Tim SAR kembali temukan 2 jenazah korban tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. ribu rekening penerima bansos diduga disalahgunakan untuk judi online. Halo pemirsa, di saat hujan deras turun, banjir menggenangi sejumlah wilayah di Indonesia. Di situasi sulit, warga membutuhkan bantuan pemerintahnya. Di satu sisi, bantuan sosial yang diberikan pemerintah tentunya ingin tepat sasaran. Di luar dugaan, malah ada warga yang gunakan bansos untuk judi online. Bagaimana ini bisa terjadi? Bersama saya, Angelika Devagam, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awali informasi pada sore hari ini, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek merendam kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur dengan ketinggian mulai dari 50 cm sampai 1 meter. Curah hujan tinggi disertai kiriman air dari wilayah Bogor membuat Kali Ciliwung meluap dan tak mampu menampung debit air. Akibatnya air kembali menggenangi sejumlah titik permukiman warga di RW 5 Kebon Pala. Warga mengatakan air mulai masuk ke kawasan tersebut sejak pukul 2 dini hari dengan ketinggian mulai dari 50 cm sampai lebih dari 1 meter. Hingga kini sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing-masing sambil memantau kondisi banjir. Sementara banjir juga masih mengepung sejumlah wilayah di Kota Tangerang. Titik terparah diantaranya perumahan Ciledug Indah 1 dan Ciledug Indah 2. Sebanyak ratusan warga terdampak terpaksa harus dievakuasi ke tempat pengungsian. Banjir dengan ketinggian air mencapai 150 hingga 180 cm masih melanda sejumlah kawasan perumahan Ciledug Indah 1 dan Ciledug Indah 2, Kota Tangerang, Banten. Banjir tersebut terjadi akibat dari meluapnya Kali Angke yang dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Akibat dari banjir ini, sebanyak ratusan jiwa terdampak terpaksa harus dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Para korban terdampak disebar di 3 posko pengungsian yang disiapkan oleh BPBD dan PMI. Salah satu yang terdekat ada di Masjid Al-Irsyad yang saat ini sudah menampung sebanyak 49 kakak dengan 174 jiwa. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan bantuan, terutama logistik makanan hingga keperluan bayi seperti popok dan lain-lain.
Usaha banjir merendam sejumlah ruas jalan dan permukiman di kawasan Kota Tangerang, Banten. Di Jalan Hashim Asari Ciledug di dekat perumahan Ciledug Indah, akses dari Kota Tangerang menuju Jakarta terputus. Aliran air yang deras merendam Jalan Hashim Asari di depan perumahan Ciledug Indah 1, Kota Tangerang. Ratusan kendaraan yang akan menuju Jakarta terpaksa harus mencari jalan alternatif karena ruas jalan tak bisa dilalui kendaraan. Derasnya arus air membuat aktivitas warga lumpuh. Intensitas hujan yang tinggi dan kiriman air dari Bogor membuat Kali Age meluap. Hujan yang merata di wilayah Jabodetabek, wilayah Bogor pun kami pantau juga hujan, Bekasi hujan, dan ini satu rangkaian arus yang akhirnya melimpah di wilayah Ciledug. Untuk rumah sendiri Pak, di wilayah sekitar Pak, apakah terendam Pak? Ini beberapa wilayah dampaknya lumayan, dan ini kami sedang melakukan permintaan evakuasi khususnya lansia dan anak kecil. Hingga kini akses jalan dari arah Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya terputus dan membuat arus lalu lintas macet. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di lokasi banjir, sudah ada rekan kami Wenda Nura di Kebon Pala dan rekan Indra Setia di Ciledug. Baik, selamat sore rekan-rekan. Kita ke Wenda terlebih dahulu. Wenda, bagaimana situasi di sana? Apakah banjir kini telah surut, Wenda? Selamat sore Angel dan juga pemirsa. Banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur pada sore hari ini sudah berangsur surut dan menyisakan ketinggian air sekitar 30 cm. Dan perlu kami informasikan Angel dan juga pemirsa bahwa warga pun saat ini sudah mulai menempati kembali rumahnya masing-masing, dan memang kalau kami melihat warga ini sudah mulai membersihkan rumahnya masing-masing sejak siang hari tadi dari sisa-sisa banjir. Dan kalau kami mendapatkan informasi bahwa pada Senin malam kemarin ketinggian air di tempat kami melaporkan saat ini mencapai 175 cm sehingga warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan untuk warga yang terdampaknya sendiri di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur ini ada sebanyak 135 kartu keluarga dari 5 RT dan juga 2 RW. Namun warga ini sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing pada siang hari tadi karena memang ketinggian air sudah berangsur surut. Jika pada Senin malam kemarin mencapai 175 cm, pada pagi hari tadi sudah turun menjadi sekitar 50 hingga 75 cm, dan kembali kami informasikan bahwa sore hari ini tersisa sekitar 30 cm. Dan memang perlu kami informasikan juga Angel dan juga pemirsa bahwa kawasan Kebon Pala ini bisa dikatakan merupakan kawasan yang menjadi langganan banjir gitu setiap hujan dengan intensitas yang cukup tinggi karena memang lokasinya ini sangat berdekatan dengan bibir Kali Ciliwung, yakni hanya berjarak sekitar 600 meter saja. Dan meskipun saat ini banjir sudah berangsur surut, namun warga nampaknya masih perlu berhati-hati dan juga masih was-was ya karena dan besar harapan dari semuanya semoga hujan tidak kembali turun pada sore hingga malam hari nanti, karena jika hujan kembali turun besar kemungkinan air kembali tinggi dan warga terpaksa harus mengungsi kembali. Angel. Baik, kita menuju ke Ciledug, ada Indra Setia di sana. Indra, di Kebon Pala sudah mulai surut banjirnya. Bagaimana di tempat Anda melaporkan? Baik, selamat sore Angel dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update situasi terkini yang mana tempat saya melaporkan merupakan di Ciledug 2, Ciledug Indah 2 di kawasan Tangerang, Banten, yang mana memang hujan yang mengguyuri di beberapa hari terakhir ini menyebabkan banjir di ruas daerah Tangerang. Khususnya tempat saya melaporkan di area di Ciledug Indah 2, yang mana ini banjir masih menggenang di kawasan ini. Anda bisa saksikan di belakang saya. Ini untuk ketinggian tempat saya melaporkan sekitar 30 cm, sedikit setengah ini bisa sekitar 50 hingga 80 cm, dan paling dalam ini menuju ke dalam, menjorok ke dalam begitu. Ini bisa mencapai hampir 2 meter, yang mana 180 cm, yang mana memang ini masih cukup tinggi sekali Angel dan juga pemirsa, lantaran memang
hujan yang mengguyuri di beberapa akhir ini intensitas sangat tinggi sekali dan menyebabkan banjir di mana-mana begitu. Dan akibat luapan ini perlu kami informasikan bahwa area banjir ini disebabkan oleh meluapnya Kali Angke begitu. Dan kalau kita bisa sampaikan bahwa Kali Angke dari tempat saya melaporkan ini sekitar 400 hingga 500 cm saja. Ini dekat sekali dengan kawasan atau pemukiman warga. Dan dapat kami informasikan juga bahwa akibat banjir ini setidaknya ratusan warga ini yang terdampak ini harus terpaksa dievakuasi lantaran ini sangat membahayakan sekali Angel dan juga pemirsa, dan memang diprioritaskan pada hari ini memang untuk lansia ini masih dalam proses evakuasi. Dan pada sampai hari ini sore hari ini setidaknya dari BPBD, PMI, gabungan TNI Polri ini juga telah menyediakan 2 perahu karet untuk mengakomodasi para korban ini untuk dilarikan ke pengungsian yang terdekat di area pemukiman di Ciledug Indah 2 ini. Dan kalau dapat informasikan juga bahwa setidaknya dari daerah sekitar maupun juga BPBD, PMI ini setidaknya menyediakan sebanyak 3 posko, yang mana yang terdekat ini ada di posko di Masjid Al-Irsyad, yang mana ini saat ini sudah mencakup sebanyak 49 kakak dengan total jiwa 174 jiwa, yang mana ini masih akan terus bertambah dikarenakan kami juga masih melihat lalu lalang dari perahu karet ini yang dikemudikan oleh TNI dan juga PMI ini masih terus melakukan penyisiran perumahan warga yang masih terdampak hingga sampai sore hari ini. Dan kami informasikan juga bahwa memang tidak sedikit masyarakat yang saat ini masih pengungsi, dan yang pastinya tadi juga kami juga dapat informasi daripada warga bahwa Gubernur juga Banten ini juga mensurvei secara langsung, melihat secara langsung kondisi terkini dan sudah memberikan bantuan setidaknya makanan cepat saji maupun juga popok orang dewasa. Dan dapat kami informasikan juga Angel dan juga pemirsa, meskipun bantuan sudah mulai mengalir hingga sampai saat ini, namun para warga masih mengeluhkan ini kebutuhan dari bayi seperti popok dan kebutuhan bayi lainnya, dan untuk selama berada di area pengungsian di kawasan Ciledug Indah 2 ini. Demikian, Angel, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan-rekan. Indra melaporkan langsung dari Ciledug, dan sebelumnya ada Wenda Nura melaporkan mengenai banjir juga di kawasan Kebonpala. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap jaga kesehatan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir yang menggenangi komplek perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa pagi sudah mulai surut. Sempat alami ketinggian banjir hingga mencapai 1 meter. Namun pada Selasa pagi, ketinggian air di dalam perumahan telah surut signifikan dan tersisa genangan air. Banjir yang terjadi di kawasan Taman Mangu Indah terjadi pada Senin malam hingga Selasa dini hari akibat tingginya curah hujan. Selain itu, banjir diperparah akibat jebolnya tembok pembatas perumahan dengan Jalan Cegar Raya karena luapan air dari Kali Cantika. Gacor. Ini banjirnya setinggi yang mana, Bang? Tinggi mana? Tidak ada. Sejumlah wilayah di Tangerang Selatan dan Tangerang Banten juga masih terendam banjir. Banjir terjadi di kawasan Pondok Kajang. Pagi ini banjir masih menggenangi perumahan warga. Petugas terus berjaga untuk antisipasi jika air kembali naik. Warga pun diminta waspada dan bersiap untuk evakuasi. Banjir di Pondok Kajang terjadi sejak malam tadi, bahkan sempat tidak bisa dilewati warga. Ini banjirnya setinggi yang mana, Bang? Pemirsa, debit air di Bendungan Katulampa terpantau normal dengan ketinggian air berada di 40 cm dengan status siaga 4 pada Selasa pagi. Petugas pun menghimbau agar warga selalu siaga karena curah hujan yang masih tinggi. Ketinggian air di Bendungan Katulampa pada Selasa pagi mulai mengalami penurunan. Ketinggian air saat ini di level siaga 4, yakni berada di angka 40 cm dengan level normal. Sebelumnya, ketinggian air yang mengaliri aliran Sungai Ciliwung ini sempat berada di ketinggian 90 cm atau siaga 3. Kondisi ini terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi selama beberapa hari terakhir di wilayah Jabodetabek. Petugas juga terus memantau kondisi cuaca, terutama di kawasan Hulu Puncak Bogor, Jawa Barat.
Petugas menghimbau agar warga selalu waspada di musim penghujan ini. Diperkirakan debit air sebanyak 22.000 liter per detik akan mengalir ke kawasan hilir. Banjir kepung Jakarta, Pramono Anung merenung mengaku banjir kali ini tak bisa dilawan. Gubernur Jakarta Pramono Anung memimpin apel siap siaga banjir di bantaran Kali Ciliwung Rawajati Pancoran Jakarta Selatan Selasa pagi. Didampingi wali kota dan sejumlah pejabat terkait, Pramono menyampaikan terima kasih atas kerja keras personel gabungan mengatasi persoalan banjir Jakarta. Namun Pramono juga merenung dan mengatakan bahwa banjir yang mengapung Jakarta tidak bisa dilawan. Setelah saya merenung, banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Maka untuk itu kita harus mensiasati bagaimana supaya banjirnya tidak memberikan dampak negatif atau dampak kepada warga. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bandara Franseda di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup imbas erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika dibatalkan. Erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur dengan tinggi kolom abu 18.000 meter menyebabkan sebaran abu hingga ke Kabupaten Sika. Kondisi ini membuat Bandara Franseda Momere ditutup. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika terpaksa dibatalkan. Para penumpang terpaksa melakukan penjadwalan ulang penerbangan atau reschedule tiket. Penumpang mengaku terpaksa mengikuti himbauan maskapai untuk keselamatannya. Hingga kini belum ada informasi resmi dari otoritas Bandara Franseda Momere terkait jangka waktu penutupan bandara. Saat ini status Gunung Lewatobi laki-laki berada pada level 4 atau awas. Hingga saat ini pun 3 bandara di wilayah Flores menutup bandara. Pemirsa, rombongan polisi yang mengevakuasi korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki terjebak dalam guyuran abu vulkanik. Di lokasi tak jauh, sejumlah mahasiswa KKN Universitas Nusa Momere juga terjebak hingga alami sesak nafas. Oh, bisa buka ya? Oh, tidak bisa. Ngeri. Bisa apa ngeri? Itu dapat tidak bantu. 19 personel kepolisian dari Bidokes Polda NTT dan anggota Polres Flores Timur sempat terjebak abu vulkanik dan hujan kerikil saat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur ketika sedang bertugas. Mereka terjebak saat memeriksa kesehatan para pengungsi di daerah tersebut. Saat itu kondisi di sekitar Pasar Boru sangat gelap, ditutup awan panas serta debu tebal, membuat kendaraan mereka sulit melintas. Akhirnya butuh waktu 30 menit bagi mereka untuk keluar dari kawasan itu. Hal serupa juga dialami sejumlah mahasiswa yang tengah menjalankan program KKN di Desa Undek Dueng, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa lari sambil berteriak minta tolong. Salah satu mahasiswi harus dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak nafas. Rektor Universitas Nusa membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan para mahasiswa telah dievakuasi ke lokasi yang aman dan mendapat perawatan. Pada saat itu mereka sedang berada di lokasi pendataan di beberapa dusun di Desa Undek Dueng, dan pada saat mereka sedang melakukan pendataan itu terjadi letusan atau erupsi Gunung Lewatobi, sehingga mereka kemudian mengevakuasikan diri mereka secara mandiri, dan salah satu teman mereka memang dalam kondisi menderita asma. Sementara itu Gunung Lewatobi laki-laki mengalami erupsi hingga Selasa pagi dengan 2 kali letusan dan tinggi 4.000 meter.
Petugas pos pengamatan gunung api Lewotobi laki-laki mengimbau warga tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km. Warga juga diminta untuk tenang dan mengikuti arahan Pemda. Dari Flores Timur NTT, Jody Nura, iNews melaporkan.